Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku akan menceritakan sedikit ya pengalamanku tentang bagaimana caranya agar bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dengan menggunakan amalan bacaan sholawat gitu ya. Ini saya menggunakan contoh yaitu sholawat yang paling sempurna, yaitu sholawat yang nomor 1. Jadi sholawat ini berada di atas sholawat-sholawat yang lain. Misalnya Anda suka sholawat Jibril atau sholawat Tibil Qulub, sholawat Al-Fatih atau sholawat dari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili atau mungkin dari Syekh Abdul Qadir Jilani atau mungkin dari sholawat dari ulama lain, misalnya dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau mungkin dari dari Indonesia, mungkin dari Habib Soleh Tanggul, kan ada sholawatnya juga itu, sholawat Al-Mangsub. Jadi ini salah satu contoh caranya gitu ya, teman-teman menggunakan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat ini begitu utama karena ada dalilnya ya, ada dalilnya, dalil dari hadisnya, ada dalam kitab-kitabnya, kitab Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, di kitab Shahihain ada, di kitabnya Imam Malik ada, yaitu kitab Al-Muwatta, kemudian ada juga dalam kitab Sahih Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasai gitu ya. Jadi kemudian ada juga dari Sarah Dalail Khairat gitu ya, ada juga gitu apa selawatnya ya selawat Ibrahimiyah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Begitu ya. Jadi ini sholawat yang paling tinggi karena sholawat ini masuk dalam bacaan sholat, bacaan tasawuf awal, tasawuf akhir gitu ya. Nah, jadi Anda harus kalau ingin mendapatkan mendapatkan fadilah dari sholawat ini ya, Anda harus mengucapkannya berulang kali gitu, berbanyak gitu ya, memperbanyak bacaan sholawat ini di dalam sholat. Jadi secara tidak langsung Anda sebaiknya memperbanyak sholat karena sholawat ini ada di dalam tasahud akhir gitu ya. Jadi gitu, jadi Anda memperbanyak sholat. Jadi kalau misalnya dalam sholat subuh Anda dapat 1 kali ya bacaan sholawat ini, ya Anda nanti ada sholat zuhur, ada lagi sholat asar, maghrib, isya, ada minimal 5 kali ya, ada minimal 5 kali. Kemudian nanti Anda bertambah dengan sholat rawatibnya mungkin ya sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, setelah maghrib, setelah isya gitu ya. Karena ada lumayan, ada dapat tambahan gitu 6 kali gitu, jadi 5 kali tambah 11 kali gitu, 11 kali sholawat ini. Padahal kan kalau sholawat itu kan perintahnya itu diperbanyak gitu ya, sebaiknya diperbanyak kan. Kalau dapat 1 kali sholawat dapat imbalan 10 kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi Anda yang memperbanyak sholat secara otomatis gitu ya, memperbanyak jumlah sholat Anda gitu ya. Jadi dengan sholat yang yang rokaatnya itu tidak terikat gitu, tidak baku gitu ya. Misalnya kalau sholat subuh kan harus sudah baku ya, rokaatnya cuma 2, maghrib rokaatnya cuma 3. Anda menggunakan sholat sunnah yang jumlah rokaatnya bebas, misalnya sholat taraweh, sholat sholat mutlak itu, kemudian sholat tahajud ya, 3 itu Anda harus mengejarnya gitu. Anda
Dengan ditambah dengan sholat sunnah 3 kali itu, Anda mungkin bisa mengucapkan sholawat Ibrahimiyah itu mungkin 50 kali dalam sehari, atau mungkin 100 kali, atau mungkin bisa lebih ya itu tapi kalau dalam sejarahnya kan pernah itu dicatat Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu itu kan sholatnya sehari semalam itu kan 1000 rakaat itu kan, itu levelnya beliau ya. Kalau level kita itu mungkin ya 100 rakaat pun sudah hebat sekali gitu ya. Gitu. Tapi sebaiknya Anda berusaha dan Anda mengamalkan sholawat ini, dan harus ada gurunya, dan guru Anda harus sudah pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW gitu. Ada gurunya, nanti kan insya Allah dalam beberapa tahun kalau Anda rutin dan istiqomah menjalankannya, itu Anda akan bertemu dengan Rasulullah SAW itu ya diharapkan memang seperti itu gitu ya. Apabila Anda beruntung, misalnya kalau Anda punya guru yang sangat-sangat hebat gitu, orang wali yang hebat gitu, misalnya kalau zaman dulu yang di Pulau Jawa yang terkenal misal Sunan Bonang kan punya murid namanya Sunan Kalijogo. Meskipun Sunan Kalijogo usianya, dari beberapa sejarawan mengatakan usia Sunan Kalijogo itu lebih tua daripada Sunan Bonang. Pada saat beliau bertemu, keduanya bertemu kan, Sunan Kalijogo kan masih sering mencuri barang-barang kerajaan gitu ya, untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Nah itu pada waktu ketemu Sunan Kalijogo, pada waktu Sunan Kalijogo bertemu dengan Sunan Bonang, nah itulah dididik oleh Sunan Bonang gitu ya. Akhirnya ya dengan sholat yang bagus gitu, zikir yang bagus gitu, mungkin harus beruzlah atau kholwat atau gimana gitu kan. Sunan Bonang mungkin Anda bisa tanya kepada para pakar-pakar sejarah tentang pertemuan Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo ini. Jadi akhirnya bisa bertemu dengan Rasulullah, baik secara mimpi maupun secara sadar, secara yaqadhah gitu. Itu keutamaan wali songo memang seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen mengamalkan salawat Ibrahimiyah, boleh-boleh saja Anda, mungkin karena ini mungkin lagi pandemi ya, COVID, Anda tawasulkan ke siapa gitu, ke ulama yang hebat-hebat. Saya tak kasih contoh ya, ulama yang hebat, misal sekarang ini Habib Lutfi bin Yahya yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah, misalnya Habib Umar bin Hafid yang ada di Yaman, misalnya siapa lagi ya, Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur yang ada di Yaman. Ini yang saat ini ya, yang bagus-bagus gitu ya. Kemudian kalau di Jawa Tengah juga ada juga itu Ki Haji Mustafa Bisri yang ada di Rembang, Jawa Tengah. Anda tawasul gitu, kirim Al-Fatihah kepada beliau. Jadi kirim Fatihahnya itu ke Rasulullah dulu yang utama, kemudian nanti kalau ada malaikat, ada nabi-nabi atau mungkin sahabat nabi, kemudian baru wali-wali gitu. Terus sampai ulama-ulama yang saya sebut tadi, yang zaman sekarang itu, insya Allah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika Anda istiqomah menjalankannya selama beberapa tahun. Ya semoga, saya doakan gitu ya. Ini rumusnya seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau pandemi sudah selesai ya, sebaiknya bertemu langsung, belajar langsung kepada beliau-beliau itu, atau mungkin ke ulama siapa gitu ya, gitu yang di dekat rumah Anda gitu. Saya kira begitu nggih teman-teman, cara uraian saya, cara mimpi bertemu Rasulullah SAW dengan menggunakan sholawat Ibrahimiyah. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.